Isu-isu etik yang berkembang pada kanker anak itu cukup banyak ya. Dasarnya tadi sebagian besar kondisi globalnya sudah saya sampaikan ya, bahwa yang penting adalah bagaimana kondisi-kondisi anak tadi dengan kematian, dengan angka kejadian ya, dan angka kematian tadi yang cukup banyak itu menjadi penting. Lah isunya adalah ini yang penting, yang harus dipahami oleh teman-teman maupun Bapak Ibu sekalian, yang tentunya ya bahkan kita dokter umum, dokter anak, dokter spesialis konsultan, bahwa kanker anak itu sangat berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain ya, khususnya di bidang ilmu kesehatan anak. Yang kedua, bahwa kanker anak itu sangat berbeda dengan kanker yang terjadi pada orang dewasa. Ya, ini bagian penting bahwa anak itu bukan dewasa yang kecil ya. Dan yang kedua, bagaimana sebetulnya ya kita melihat secara umum bagaimana keluarga ya, ketakutan seorang keluarga bahkan pasiennya itu sendiri terhadap kanker itu. Disinilah pentingnya pendekatan emosional ya, pendekatan emosional itu menjadi penting. Oleh karenanya itu kita harus memahami betul kondisinya. Yang memperhatikan lagi bahwa sebagian besar mereka datang terlambat. Keterlambatannya itu oleh karena beberapa tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk melakukan paliatif. Dan ini ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa butuh perawatan yang bagus, bagaimana perawat menjadi edukasi dengan bagus, bagaimana menjadi peran perawat itu, bagaimana untuk mendampingi pasien-pasien yang menderita kanker. Anak-anak kita harus perlu mendapatkan perawatan, dan disinilah sebetulnya peran keperawatan, peran perawat itu sendiri, bagaimana orang tua merawat itu menjadi penting ya. Dan beberapa kesempatan yang kami sampaikan bagaimana sebetulnya ya kepercayaan kita dan tantangan-tantangan kita yang kita hadapi itu terutama di dalam emosional. Ini menjadi sangat penting, dan ketika kita harus merawat, kita harus mempunyai informed consent yang betul yang harus kita kerjakan ya. Kemudian ketika kita berhadapan dengan etika, 4 fundamentalis ini harus kita berikan, yaitu ada hak pasien, hak keluarga untuk menentukan atau memilih pelayanannya. Ya. Kemudian jangan pernah kita melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan, bahkan merugikan pada pasien. Tentu kita harus menjelaskan apa sih faktor-faktor risiko yang kita hadapi, baik itu risiko terhadap diri kita, risiko terhadap pasien, tetapi semuanya harus dilakukan secara equal, secara seimbang, dan ini akan menjadi penting. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana etika itu menjadi bagian dari komponen tata kelola klinis yang baik, etika. Di sana ada moral ya, yang tentunya dilakukan berdasarkan atas evidence base. Bagaimana memberikan pelayanan yang komprehensif secara berkelanjutan ya, selalu terus meningkat, dan tidak lupa bahwa pelayanan yang kita berikan tentu berkualitas yang standarnya yang jauh lebih baik untuk memberikan. Dan tentu kita sangat berharap bahwa di dalam tata kelola itu juga ada lingkungan yang mendukung ya. Ini adalah bentuk-bentuk tata kelola dan bagaimana kita mengelola pasien anak dengan kanker itu, solid tumor misalnya, dengan baik. Perlu etika dengan moral yang bagus, standar kualitas pelayanan yang bagus, kemudian bagaimana kita usaha kita untuk meningkatkan mutu pelayanan ya. Kewajiban dokter anak atau dokter pada umumnya tadi sudah saya sebutkan, tidak merugikan, membawa kebaikan ya, menjaga kerahasiaan, ada proses informed consent, sekali lagi informed consent, dan berkata apa adanya, berkata secara benar, adil, dan tentu menghormati etika yang ada. Bagaimana dengan pasien kanker itu sendiri? Tantangannya adalah sekali lagi jumlahnya masih kurang, tenaganya masih dokter spesialis konsultannya masih sedikit, tenaga akses pelayanannya masih semuanya terjangkau, fasilitasnya belum terpenuhi, pasiennya juga masih sulit di dalam mendapatkan pembiayaannya. Mungkin pengobatannya dijamin, tetapi bagaimana transport dari rumah menuju ke fasilitas itu juga membutuhkan pembiayaan, dan tidak kalah pentingnya dari kita adalah registrasi yang masih. Nah, ini adalah beberapa isu-isu penting ya. Tadi saya sebutkan kewaspadaan kita,
terhadap tanda-tanda awal, kita harus mengetahui betul bagaimana kompetensinya, akses pelayannya. Itu salah satunya. Ketersediaan obat, ini efek-efek yang dihadapi. Dampak dari ini semua tentunya akan berefek terhadap pengobatan itu sendiri ya. Bagaimana kita mengelola efek samping, tidak hanya jangka ketika kita memberikan obatnya, bagaimana pengelolaan efek samping jangka panjangnya, bagaimana kita mengelola komplikasinya, dan tentunya tidak kalah pentingnya tentang support tips ya, sekali lagi proses pembiayaan. Lah, yang penting adalah bagaimana transaksi tadi kita lakukan, hubungan dokter dengan pasien ya. Hubungan dokter dengan pasien adalah transaksi terapeutik ya. Artinya ada proses yang harus dilakukan mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis, terapi, kemudian membuat edukasi, ada interaksi, informasi disampaikan, ada interaksi apakah menerima informasi itu ataukah belum, dan kita perlu melakukan secara berulang. Ketika semua sudah saling mendapatkan informasi, ada interpelasi, kesepakatan apa yang harus kita lakukan, dan itu ada hak dan kewajiban, baik hak pasien, kewajiban pasien, hak dokter maupun hak ya. Transaksi ini ya, hubungan dokter dan pasien ini mohon diingat bahwa di dalam praktek kedokteran itu ada sebuah kesepakatan ya, yang harus dilakukan oleh dokter dan pasiennya. Ketika kesepakatan itu merupakan bentuk ya upaya secara maksimal pengabdian dokter, pengabdian profesi untuk melakukan standar. Inilah yang harus kita bangun, apa yang harus kita dapatkan, yaitu trust atau kepercayaan. Edukasi, komunikasi, persetujuan pemberian kemoterapi pada pasien dengan kanker menjadi hal yang mendasar dan penting. Bagaimana kita menjelaskan prosedur penjadwalan, efek samping, dan lain-lain itu secara terus-menerus dan berulang-ulang. Kemarin sudah dijelaskan, kemarin ada pertanyaan lagi. Kemarin sudah dijelaskan, kemarin ada pertanyaan lagi. Lah kebetulan pertanyaannya juga sama-sama saja, gitu ya. Jadi kita melakukan hal ini memahami betul bahwa pasien betul-betul memahami tentang tindakan kemoterapi dengan risiko-risiko efek samping yang dihadapi. Inilah pentingnya bagaimana kita membangun komunikasi. Dan yang tidak kalah pentingnya kami sampaikan di sini adalah nyeri. Nyeri adalah bagian yang harus kita pahami betul bagaimana pasien mendapatkan edukasi tentang kemungkinan timbulnya nyeri akibat tindakan yang baik itu direncanakan maupun yang tidak direncanakan, supaya bagaimana kita mengurangi dengan melakukan manajemen nyeri yang benar, tentu dengan mengatasi memberikan edukasi yang penting. Nah, ini ada hal yang penting lagi bahwa dokter mempunyai pedoman ya, dokter anak, dokter spesialis anak konsen, pedoman praktek dokter spesialis yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Anak. ID juga mempunyai panduan etika dan perilaku profesi dokter. Ya. Inilah yang akan menjadi, saya berharap betul bahwa teman-teman, baik dokter umum, dokter anak, dokter spesialis, anak konsultan, cobalah membaca ini, supaya kita aman. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sekali lagi untuk UI dan teman-teman semuanya. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.